Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan materi Manusia, Sains, dan Seni. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Lucy Novita, kedua Mades Diasabella, yang ketiga Mahira Nofreza, yang keempat Muhammad Firman Alif, yang kelima Muhammad Ainul Rozak. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Hakikat dan makna sains. Sains berasal dari kata scientia. Dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge, yang berarti ilmu pengetahuan, yaitu pengalaman yang bermakna dalam tiap orang tumbuh sejak ia dilahirkan. Dalam bahasa Latin, sains berasal dari scientia, yang artinya mengetahui atau belajar. Sains merupakan ilmu yang bersifat teoritis, sehingga sains tidak memiliki wujud dan hanya bisa dipelajari dan nantinya akan menghasilkan teknologi. Cara sains mengkaji sesuatu adalah dengan melakukan pengalaman langsung, menguji, dan kemudian menerangkan mengapa setiap itu bisa terjadi. Sains dikatakan sebagai ilmu karena sains memenuhi unsur-unsur atau ciri-ciri dari suatu ilmu, yaitu sistematika, adanya objek kajian, ruang lingkup kajian, dan memiliki metode yang diterapkan serta dikembangkan. Jika kita mengkaji ilmu, sudah pasti kita juga harus mengkaji pengetahuan. Apa pengetahuan itu? Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, baik sekolah atau tidak sekolah, sudah pasti dianggap memiliki pengetahuan. Pengetahuan dapat dikembangkan manusia karena dua hal, yaitu 1. Manusia mempunyai bahasa, dapat mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, manusia berpikir menurut sesuatu alur pikir tertentu yang merupakan kemampuan untuk menalar atau melakukan penalaran. Perbedaan antara pengetahuan sains atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, serta filsafat. Sementara sains atau ilmu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi, serta diinterpretasikan, sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif, serta teruji kebenarannya, serta dapat diuji secara ilmiah. Contoh, Andi pergi memancing ke sebuah sungai. Ketika ia melempar kailnya, ia melihat pelampung kail mengapung di air. Andi tahu dan semua orang tahu bahwa pelampung pasti mengapung di air, atau proses tangkapan panca indera. Ini adalah ranah pengetahuan, karena Andi atau kita hanya sekedar tahu. Untuk menguji sains atau ilmu pengetahuan, maka Andi harus mengetahui mengapa pelampung bisa mengapung di air. Jika Andi mulai melakukan pengkajian secara sistematis dan menentukan jawaban bahwa benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Benda akan melayang jika massa jenis benda dan cairannya sama. Benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan. Dalam hal ini, pengapung kailnya mengapung karena pengapung kail tersebut dari bahan plastik yang ringan sehingga massa jenisnya lebih kecil dibanding dengan massa jenis air. Ini adalah ranah sains atau ilmu pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa ilmu atau sains merupakan pengetahuan yang sudah mencapai taraf tertentu yang telah memenuhi sistematika,
atau memiliki objek kajian dan metode pembahasan akan kajian tersebut. Ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematika dengan menggunakan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat dikontrol oleh setiap orang yang ingin mengetahui. Berpijak dari hal ini, maka ilmu memiliki kandungan unsur-unsur pokok yaitu sebagai berikut. A. Berisi pengetahuan atau knowledge. B. Tersusun secara sistematis. C. Menggunakan penalaran. D. Dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. 2. Hakikat teknologi. Teknologi adalah ilmu seni atau ilmu kerajinan dalam menghasilkan sesuatu. Orang yang memiliki keterampilan untuk menghasilkan seni dan kerajinan itu disebut dengan teknikus. Bon 1980 menyatakan bahwa teknologi pada hakikatnya merupakan penerapan oleh manusia guna mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Sebagai contoh, pada abad-abad sebelumnya adanya alat bedah canggih. Seseorang pasien yang memerlukan operasi pembedahan harus menghadapi alat-alat operasi yang mengerikan tanpa obat bius. Hal itu dapat membuat nyalinya ciut dan dapat mengakibatkan sakitnya makin parah. Dengan adanya perkembangan sains dan teknologi, alat bedah pun makin ramah. Pasien tidak takut lagi menghadapi operasi pembedahan, ditambah dengan adanya obat bius untuk menghilangkan rasa sakit. Selain itu, keberhasilan operasi pembedahan pun semakin meningkat. 3. Hakikat seni. Seni merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hasilnya berkembang menjadi bagian dari budaya manusia. Jika dilihat dari penggunaan medianya, maka seni dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengar atau audio ART, misalnya seni musik, seni suara, dan seni sastra seperti puisi dan pantun. 2. Seni yang dapat dinikmati dengan media penglihatan visual ART, misalnya lukisan, poster, hasil teknologi, robot, televisi, dan sebagainya. Seni bangunan, seni gerak, bela diri, dan sebagainya. 3. Seni yang dinikmati dengan media penglihatan dan pendengar audiovisual ART, misalnya pertunjukan musik, pagelaran wayang, dan film. Dari pembagian seni di atas, maka dapat dikatakan bahwa seni memiliki hubungan yang erat dengan teknologi. Teknologi yang diciptakan oleh manusia dapat memiliki nilai seni tergantung dari penilai orang yang melihatnya. Empat. Aplikasi sains, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu pengetahuan dapat diaplikasi melalui teknologi sehingga dikatakan Dampak bahwa penyalahgunaan sains IPTEX tanpa pada teknologi kehidupan. sebagai pohon tak berbuah, teknologi tanpa sains sebagai pohon tak berakar. Dalam perkembangannya, IPTEX kemudian diaplikasi dalam kehidupan secara lebih modern atau peradaban. Saat ini manusia telah mengaplikasikan IPTEX dengan menciptakan teknologi canggih yang digunakan untuk mempermudah dan meringankan beban kerja mereka. Sistem pertanian sudah menggunakan berbagai macam pupuk untuk memperoleh hasil terbaik. Bahkan pengetahuan dalam pelayaran juga sudah dilakukan dengan panduan kompas untuk menentukan arah. Yang ketiga, berdasarkan uraian di atas, dikatakan bahwa salah satu fungsi utama IPTEX adalah sebagai sarana untuk memperlancar tugas dalam kehidupan manusia. IPTEX juga berkaitan dengan upaya manusia untuk mencapai hidup pada taraf yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan bahwa A. Manusia sebagai pencipta kebudayaan. B. Kebudayaan menghasilkan peradaban. C. Produk peradaban adalah sains, teknologi, dan seni. Yang pertama, di bidang komunikasi, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris dan penggunaan situs tertentu yang disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab demi tujuan tertentu. Yang kedua, di bidang industri, penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat alam. Yang ketiga, di bidang ekonomi, pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan dan sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi.
Yang keempat, di bidang sosial budaya, kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia berubah menjadi lebih tertutup. Yang kelima, di bidang lingkungan, kerusakan lingkungan fisik, contoh nuklir, polusi udara, air, tanah, kebisingan, efek rumah kaca, serta merusak kesehatan yang dilakukan lingkungan kotor. C. Problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Ada 4 bidang ilmu pengetahuan dan teknologi strategis yang akan menentukan masa depan dunia, yaitu material, energi, mikroelektronik, dan bioteknologi. 4 bidang ini menghasilkan 4 macam teknologi, yaitu teknologi bahan, energi, dan mikroelektronika dan hayati. 1. Teknologi bahan. Teknologi yang memanfaatkan material, terutama seperti logam, seperti besi dan baja, untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakannya. 2. Teknologi energi. Teknologi yang memanfaatkan sumber-sumber energi seperti minyak, gas alam, batu bara, tenaga air, geotermal, dan kayu. Sumber dan teknologi modern mulai dikembangkan termasuk tenaga nuklir, gambut, tenaga surya, gelombang laut, tenaga panas laut, angin, dan sebagainya. 3. Teknologi mikroelektronika atau informasi atau elektronika. Teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Informasi yang dimaksud termasuk numerik seperti angka, audio, teks, dan citra seperti gambar dan sandi. Teknologi hayati. Teknologi yang berusaha secara sistematis menggunakan serta mengarahkan sistem atau komun biologis, terutama organisme kecil, untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien. Berikut 4 rumusan nilai luhur pembangunan iptek nasional, yaitu 1. Countable. Penerapan iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak politis. 2. Visioner. Pembangunan iptek memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi taktis di masa kini tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberi implikasi terbatas. 3. Inovatif. Berorientasi pada segala sesuatu yang baru dan memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya untuk memproduksi inovasi baru dalam upaya inovatif untuk meningkatkan produktivitas. 4. Excellent. Pembangunan iptek mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, implikasi pada bangsa harus baik, yang terbaik, atau berusaha menuju yang terbaik. Berikut permasalahan Indonesia dalam pemanfaatan iptek, yaitu 1. Rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. 2. Rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. 3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. 4. Lemahnya sinergi kebijakan iptek. 5. Masih tingginya tingkat kesenjangan pendidikan di bidang iptek. 6. Belum berkembangnya budaya iptek dalam masyarakat. 7. Belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi masalah degradasi fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh iptek itu sendiri. 8. Masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.